Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial JavaScript. Jadi tema kita kali ini adalah sintaks. Ini. Jadi apa itu sintaks? Sederhananya sintaks itu adalah cara penulisan, begitu. Jadi di sini kita akan bahas konsep-konsep yang ada di cara penulisan JavaScript. Jadi untuk konsepnya itu ada 4. Yang pertama kita punya namanya identifier. Kemudian kita punya yang namanya konsep case sensitivity. Kemudian kita punya literals. Lalu yang terakhir itu adalah white space. Begini. Sekarang kita akan bahas secara satu persatu. Jadi untuk identifier, sederhananya itu adalah penamaan. Jadi identifier itu adalah penamaan apapun yang di JavaScript. Jadi penggunaan penamaan ini untuk agar bisa dikenali. Contohnya di sini kita ketika membuat variabel, pasti kita akan menuliskan nama variabelnya. Begitu. Tapi tentunya di sini konsep penamaan ini ada aturannya sendiri. Contohnya di variabel. Kalau kita buat variabel di sini, kemudian kita gunakan angka sebagai awal namanya, variabel, maka dia akan menghasilkan error. Begini. An identifier atau keyword can immediately follow a numeric literal. Artinya, penamaan dengan menggunakan angka ini tidak bisa dikenali oleh si JavaScript-nya. Dia tidak bisa membedakan mana yang angka, mana yang nama variabel ketika kalian menggunakan angka di penamaan variabel kalian. Jadi untuk aturan-aturan penamaan itu sendiri sebenarnya sama dengan bahasa programming yang lain. Kalian bisa searching karena di sini tidak akan saya bahas secara mendalam. Jadi di sini identifier ini adalah penamaan, dan untuk penamaannya sendiri ada aturannya, begitu. Kita lanjut ke case sensitivity. Case sensitivity ini maksudnya ini gimana si JavaScript-nya membedakan huruf besar dan huruf kecil. Jadi kita balik lagi ke penamaan sebenarnya. Tapi di sini ketika ada huruf besar dan huruf kecil, misalnya di sini kita punya A dan di sini adalah A. Normalnya JavaScript itu akan menganggapnya dua huruf yang berbeda. Jadi ada beberapa bahasa pemrograman kalau A seperti ini, dia dianggap sama. Tapi di JavaScript untuk aturan huruf besar kecilnya itu dia dianggap sebagai huruf yang berbeda, yaitu huruf A besar dan huruf A kecil. Jadi contohnya di sini kita balik lagi ke variabel. Saya buat di sini nama dengan huruf besar. Kemudian di sini saya tuliskan namanya Jono. Kemudian saya buat lagi nama juga tapi dengan huruf kecil. Lalu isinya adalah nama. Begini. Lalu kita coba outputkan. Kemudian isinya adalah nama. Lalu di bawahnya nama. Begini ya. Sekarang kita run dan kita lihat di konsol. Dia akan menampilkan isi dari kedua variabel ini. Karena dia ini dianggap sebagai dua variabel yang berbeda. Oke, sekarang kita lanjut lagi, yaitu ke literals.
Literals. Literals itu sederhananya adalah nilai ya. Jadi nilai yang kita masukkan ke dalam source code kita, contohnya itu variabel. Jadi nilai pada variabel itu bisa juga kita sebut sebagai literals. Contohnya di variabel umur. Kemudian saya tulis di sini 10. Nah, isi dari si variabel ini adalah literal. Begitu. Yang terakhir, kita punya white space. White space itu adalah kolom. Oh, di sini sekalian lah saya buat huruf besar dan kecil. Oke. Jadi, saat kalian menekan tombol tab atau space, ini akan ada kolom kosong di sini. Ini disebut sebagai white space. Jadi di JavaScript, untuk behavior atau tingkah lakunya terhadap si kolom ini itu sama seperti HTML. Dia menganggapnya kolom itu tidak ada. Di beberapa bahasa programming yang lain itu ada yang kebalikannya, yaitu dia sensitif terhadap si white space ini. Contohnya Python. Tapi kalau di JavaScript, dia tidak akan menganggap si white space ini. Tapi di sini ketika kalian ngoding menggunakan text editor, dan pastinya kalian akan menginstal plugin auto formatter. Contohnya kalau di VS Code itu ada Prettier. Dia si plugin ini pasti akan membuat white space-nya sendiri sesuai dengan format yang diatur oleh si pluginnya. Jadi di sini saya buat sebelah kiri semua saya ratakan di sini. Nanti dia akan otomatis terbuat white space tersendiri. Gunanya ini memang kalau di bahasa pemrograman ya, dia tidak akan dianggap, tapi di sini dia berfungsi sebagai untuk memudahkan kita membaca source code-nya. Jadi lebih mudah dibaca dan tentunya lebih rapi kalau dia teratur. Begitu. Contohnya di sini kan dia head-nya di paling kiri karena dia adalah parent dari si child-nya ini, si anaknya ini. Makanya dia ada di dalamnya. Head ini, meta dan title ini di dalam head, begitu. Jadi lebih mudah dibaca. Mungkin untuk tema kali ini cukup sampai ini aja. Semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.